Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan belajar mengenai dimensi waktu. Kalau kita ingin hidup sukses, ingin hidup bahagia, kalau dalam konteks kepemimpinan ingin menjadi pemimpin yang berhasil, kita perlu mengetahui dimensi waktu. Nah, mengenai dimensi waktu itu sebenarnya yang paling tepat perkataannya bukanlah kita mengelola waktu, tetapi yang benar adalah kita mengelola diri kita sendiri, memanage diri kita sendiri atau mengelola kehidupan kita sendiri. Mengapa demikian? Ada seorang pembicara mengatakan bahwa waktu diibaratkan seperti sebuah koper. Koper itu sama, setiap orang kopernya sama, ya. Dan tetapi yang jadi masalah di dalam koper itu ketika dia mengepak koper itu beda-beda. Ini artinya bahwa waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta kehidupan sama, 24 jam. Tetapi masalah pemanfaatan waktunya berbeda-beda. Nah, makanya di dalam waktu ini ada satu kebenaran yang unik sebenarnya. Waktu itu sebenarnya berjalan terus. Tidak peduli apa yang kita lakukan, kita rajin, kita malas, waktu berjalan terus, dia nggak pernah berhenti. Nah, orang yang pinter sekalipun, ya, dia nggak bisa menyimpan waktu gitu untuk besok gitu. Seorang ilmuwan pun dia secerdas apapun dia nggak bisa menciptakan waktu. Bahkan seorang yang paling kaya pun di dunia seperti Bill Gates dia nggak bisa membeli waktu. Semua orang diberikan sama oleh kehidupan ini, yaitu 24 jam. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita harus memanage diri kita sendiri. Nah, untuk kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita perlu mengelola diri kita sendiri, mengelola kehidupan diri kita sendiri. Yang pertama, kita perlu mengetahui keunikan dari diri kita sendiri. Artinya bahwa kita akan menjalankan tugas yang memang diberikan oleh kehidupan sesuai dengan zona kekuatan kita. Berarti kita menyusun agenda bagi diri kita sendiri. Dan jangan pernah kita mengikuti agenda orang lain. Demi menyenangkan orang lain lalu kita mengikuti agenda orang lain, itu akan menjadi sulit. Dan itu tidak akan membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Jadi yang pertama itu. Lalu yang kedua, kita perhatikan efektivitas waktu. Nah, efektivitas waktu itu ada dua hal. Yang pertama, seberapa penting daripada hal yang kita lakukan dan seberapa urgensi atau mendesaknya daripada hal yang kita lakukan. Nah, bisa saja kita membuat skala kepentingan. Jadi kalau skala itu penting sekali, kita katakan aja itu kritis ya, berarti kita kasih kita kasih angka 5. Kalau perlu kita kasih angka 4. Kalau penting saja berarti 3. Kalau berguna dikasih 2. Kalau terpinggirkan atau marginal 1. Nah, mengenai urgensi kita juga kasih skala. Kalau bulan ini harus selesai, kasih angka 5. Kalau bulan depan kasih angka 4. Kuartal ini kita kasih kata 3. Kuartal depan kasih 2. Dan kalau akhir tahun kita kasih 1. Lalu kita kalikan skala penting dan urgensi itu. Kalau jumlahnya 16 sampai 25 berarti itu kritis dan harus diselesaikan bulan ini. Kalau skalanya 9-15 berarti itu diselesaikan akhir kuartal. Dan kalau angkanya cuma 1 sampai 8 berarti dia cuma harus diselesaikan akhir tahun. Nah, lalu yang selanjutnya kita perlu juga menambahkan potensi dengan adanya bimbingan dan pelatihan atau mentoring. Kita perlu ada bimbingan, pelatihan atau mentoring karena penting untuk meningkatkan, terutama sebenarnya dalam konteks kepemimpinan orang-orang yang kita pimpin, bisa di keluarga ya, di institusi. Nah, sebenarnya apa saja sih yang perlu kita kasih ke mereka? Sebenarnya kita memperhatikan hal ini. Kita harus memajukan tim kita, yaitu memajukan tujuan mereka. Jadi kita tahu supaya mereka bertumbuh. Lalu menekankan nilai-nilai, karena ini penting, memberikan kepuasan sebenarnya ke tim kita. Lalu selanjutnya memaksimalkan kekuatan agar mereka jadi efektif. Lalu meningkatkan kebahagiaan, ini penting, agar memberikan kesehatan kepada mereka. Lalu memperlengkapi tadi dan melatih ya, itu meningkatkan produktivitas dan juga menambah nilai
kepada orang lain, meningkatkan pengaruh mereka. Nah, ini penting karena kalau mereka tidak diberikan ya pelatihan, pembimbingan dan mentoring, maka potensi mereka akan menjadi buruk ya. Atau bukan buruk ya, berkurang lah, tidak bisa menjadi lebih baik. Jadi pada intinya sebenarnya di dalam pengelolaan waktu yang terpenting adalah pengelolaan daripada diri kita sendiri atau memanage diri kita sendiri ya. Salam untuk mengelola diri kita sendiri. Salam sukses dari saya, Mr. Sorchan.